Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat meskipun dalam kondisi seperti ini kita masih belajar dengan menggunakan sistem daring atau online ya. Sebelumnya ibu minta maaf ya anak-anak apabila di video pembelajaran kali ini akan terdengar suara berisik karena di luar masih hujan ya. Mohon dimaklumi apabila video pembelajaran kali ini terdengar suara-suara berisik di belakang sana ya. Baik, untuk pertemuan kita di minggu ketiga ini kita akan belajar beberapa Asmaul Husna ya. Masih di bab yang sama atau bab 1, akan tetapi kita akan mempelajari materi yang berbeda. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang kalimah thayyibah, pada kali ini kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna tentunya sudah tidak asing lagi di telinga anak-anak ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Anak-anak boleh sambil disimak ya. Silahkan anak-anak buka LKS kalian di halaman 7B ya. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah bagi Allah. Nama-nama Allah tersebut atau Asmaul Husna tersebut mengandung sifat keluhuran, keagungan, dan kebesaran Allah. Karena dalam setiap atau di setiap asma Allah itu semuanya mengandung arti yang sangat indah, arti yang menjunjung Allah ya. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa itu arti Ar-Rahman? Ar-Rahman adalah Maha Pengasih dan selanjutnya ya. Nah, Allah sendiri tidak memperkenalkan dirinya dengan zatnya, melainkan dengan sifat-sifat yang sempurna. Selain memiliki sifat yang sempurna, Allah juga memiliki Asmaul Husna. Nah, hal itu Allah jelaskan di dalam surat Thaha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Nah, ketika kita zikir setelah selesai sholat, kita dianjurkan untuk membaca Asmaul Husna. Karena apa? Nah, tidak hanya ketika berzikir, ketika kita berdoa, hendaknya kita dahului juga dengan menyebut asma Allah. Kenapa? Karena dengan menyebut asma Allah berarti kita sudah mengagungkan atau kita memuji nama-nama Allah. Baik. Nah, Asmaul Husna yang pertama yaitu Al-Qudus. Silahkan coba dilihat di halaman 8. Al-Qudus. Apa itu arti Al-Qudus? Al-Qudus artinya Allah Maha Suci. Allah tersucikan dari segala macam kekurangan. Allah suci atau terhindar dari hal yang buruk, dari hal yang keji, dari hal yang negatif. Nah, Allah itu tidak memiliki kecacatan atau tidak memiliki kekurangan. Jadi Allah itu adalah zat yang sangat sempurna, suci, terhindar dari hal-hal yang tidak baik. Jadi selain Allah itu sempurna, Allah itu tidak memiliki suatu kekurangan atau suatu kecacatan ya, atau suatu keburukan. Jadi Allah itu saking sempurnanya sehingga tidak ada satupun zat yang bisa menandingi Allah. Nah, kita sebagai orang yang beriman itu hendaknya selalu atau terus yang namanya menyembah kepada Allah. Kenapa? Karena kita sudah mengakui, kita sudah beriman, kita sudah berjanji dengan kita beriman, berarti kita menyembah Allah. Nah, adapun orang yang menyembah selain Allah atau apabila kita itu ingkar, kita tidak menyembah Allah, maka kita sudah termasuk dalam golongan orang yang musyrik. Apa itu orang musyrik? Orang musyrik itu orang yang berbuat syirik, orang yang tidak menyembah Allah atau orang yang menyembah selain
Allah. Faham ya? Jadi orang yang tidak mau menyembah Allah itu dinamakan sebagai orang yang musyrik. Perbuatannya disebut syirik atau menyekutukan Allah. Nah, Al-Qudus itu juga diartikan sebagai Allah yang maha tinggi atau maha agung. Nah, mensucikan Allah adalah ibadah agung. Semua makhluk di dunia ini hendaknya bertasbih kepada Allah, memuji. Nah, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Isra, tusabbihu lahus samawatus sab'u wal ardu wa man fihinna wa im min syai'in illa yubassihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Jadi kita itu dianjurkan untuk bertasbih, memuji Allah. Nah, kita memuji nama-nama Allah. Nah, Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun. Nah, bertasbih itu merupakan salah satu cara kita untuk mensucikan nama Allah. Nah, tasbih itu sendiri merupakan atau bagian daripada salah satu bacaan zikir dan termasuk di dalam kalimat thayyibah. Bagaimana itu bunyi tasbih? Subhanallah, yang artinya maha suci Allah. Nah, jadi cara kita mengimani sifat Allah atau asma Allah Al-Qudus yaitu bagaimana anak-anak? Yaitu kita dengan cara bertasbih atau mensucikan nama Allah. Nah, kita sebagai manusia atau makhluk yang sempurna dibanding dengan makhluk yang lainnya, kita itu dianjurkan untuk berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena makhluk yang lain bahkan hewan, tumbuhan itu semua tunduk patuh berzikir kepada Allah. Maka dari itu kita manusia yang memiliki akal atau memiliki tingkat kesempurnaan dibanding makhluk yang lain, alangkah sombongnya jika kita tidak mau bertasbih kepada Allah. Nah, baik, jadi paham ya anak-anak, Bu Guru ulangi lagi. Asmaul Husna yang pertama yang kita pelajari adalah Al-Qudus, artinya maha suci. Allah memiliki sifat Al-Qudus, berarti Allah itu tersucikan dari hal-hal negatif, dari hal-hal yang keji. Allah itu sempurna. Allah tidak memiliki sedikit pun celah. Allah tidak memiliki sedikit pun keburukan ataupun kecacatan. Nah, lalu bagaimana cara kita mengimani atau mempraktekkan kalau kita itu iman, kita yakin akan sifat Allah Al-Qudus, yaitu dengan cara berzikir dengan mengucap kalimat tasbih atau bertasbih. Bagaimana bunyi kalimat tasbih? Tadi ya sudah Bu Guru ucapkan, kalimat tasbih berbunyi subhanallah yang artinya maha suci Allah. Baik, yang pertama Al-Qudus sudah paham ya. Yang kedua ada As-Somad. Apa itu As-Somad? As-Somad adalah Allah tempat meminta pertolongan. Nah, As-Somad, Allah tempat meminta pertolongan ketika kita mengalami kesulitan. Jadi sebagai orang yang beriman, ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami hal yang tidak baik, nah, kepada siapa kita meminta tolong? Kita meminta tolong yang utama dan yang pertama adalah kepada Allah. Nah, Allah itu tidak makan dan minum. Allah juga tidak memerlukan bantuan siapapun. Oleh karena itu, setiap manusialah yang memerlukan bantuan Allah. Nah, kata As-Somad itu disebutkan di dalam surat Al-Quran, surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. As-Somad di situ. Qul huwallahu ahad, katakanlah huwallahu ahad, dia itu Allah yang satu. Allahus somad yang artinya Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Maksudnya dari
arti yang ayat kedua ini apa? Allah itu tempat bergantungnya setiap makhluk. Bukan maksudnya Allah yang bergantung kepada makhluk, tetapi makhluk Allah ya lah bergantung kepada Allah. Jadi ketika kita mengalami kesulitan, maka kita hendaknya hanya bergantung atau hanya meminta pertolongan kepada Allah. Nah, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Maksudnya bergantung itu bagaimana? Kita bergantung kepada Allah, kita memohon perlindungan, kita memohon bantuan kepada Allah, tentunya kita juga sudah berusaha. Jadi bukan berarti anak-anak ini atau kita sebagai manusia ini apa-apanya bergantung tanpa kita berusaha, bukan. Nah, maka dari itu setiap orang Islam itu dianjurkan untuk bertawakal. Nah, bertawakal di sini maksudnya bergantung kepada Allah, pasrah kepada Allah itu setelah kita berusaha. Contoh misalnya ketika kita sudah belajar, tetapi misalnya besok kita ulangan. Nah, kita itu sudah belajar, akan tetapi ternyata nilainya belum memuaskan. Kalian kepingin mendapatkan nilai 100, tetapi ternyata apa? Yang kita dapat nilainya 80. Nah, di situ kita tidak boleh kecewa. Karena apa? Kita sudah berusaha, kita sudah berusaha belajar, akan tetapi karena ada hal yang membuat kita kurang konsentrasi mungkin atau kurang teliti sehingga kita tidak bisa mendapatkan nilai 100 atau nilai sempurna. Nah, jadi ketika kita belajar, setelah kita berusaha, maka kita hendaknya bertawakal, bergantung kepada Allah. Maksudnya bergantung bagaimana? Setelah kita berusaha, ketika kita mengerjakan ulangan, maka kita pasrah. Oh, sudah saya pasrahkan kepada Allah. Saya sudah belajar. Nanti hasilnya bagaimana? Tentunya harus kita terima. Begitu ya, paham ya? Jadi arti kita bergantung kepada Allah itu tentunya sudah didahului dengan apa? Berusaha. Nah, manusia itu tidak boleh meminta atau berharap kepada selain Allah. Tadi sama. Manusia itu tidak boleh menyembah selain Allah, sama. Manusia juga tidak boleh berharap kepada selain Allah. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika manusia itu berharap kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepada selain Allah, baik itu misalnya setan, jin atau melalui dukun. Nah, hal tersebut akan menjadikan kita menjadi apa? Orang yang musyrik, karena kita meminta pertolongan kepada selain Allah. Paham ya? Jadi Asmaul Husna yang kedua tadi ada As-Somad, yang artinya Allah itu tempat meminta pertolongan. Kita sebagai orang yang beriman hendaknya hanya meminta pertolongan kepada Allah, dan kita memohon pertolongan kepada Allah tentunya diikuti atau diimbangi dengan usaha. Yang ketiga ada asma Allah Al-Muhaimin, yang artinya Maha Memelihara. Al-Muhaimin berasal dari kata haimana yuhaiminu. Nah, Al-Muhaimin ini dibaca di dalam Al-Quran sebanyak 2 kali. Salah satunya di dalam surat Al-Hasr. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminu. Yang artinya apa? Di situ Allah Maha Pemelihara. Allah itu memelihara semua makhluknya tanpa terkecuali, tanpa pilih kasih. Nah, semut hitam yang berjalan di atas batu pada malam hari pun tidak akan luput dari penjagaan Allah. Jadi Allah itu Maha Memelihara. Bahkan gak ada satupun daun yang kering jatuh tanpa diketahui oleh Allah. Nah, kenapa? Karena penjagaan Allah itu sangat luas. Nah, sudah tentu kita sebagai orang yang beriman sewajarnya kita itu menerima kasih sayang dan penjagaan atau pemeliharaan dari Allah. Nah, untuk itu apa kewajiban kita sebagai orang yang beriman? Kewajiban kita adalah selalu bersyukur. Nah, jadi tadi contohnya,
semut yang berjalan di atas batu di waktu malam hari itu pun tidak pernah luput dari penjagaan Allah. Dalam arti apa? Allah itu memelihara setiap hal-hal yang detil, yang kecil, yang tanpa kita sadari. Dari hal-hal yang terkecil pun Allah pasti akan mengetahui, Allah akan lindungi, Allah akan pelihara. Nah, itu tadi arti dari Al-Muhaimin. Yang terakhir ada Al-Badi. Nah, apa itu Al-Badi? Al-Badi adalah Allah Maha Pencipta. Jadi Allah itu yang menciptakan segala sesuatu yang ada di muka bumi beserta isinya, atau Allah yang menciptakan alam semesta. Nah, tidak ada satupun yang mampu menandingi apa? Sifat Allah ini dalam menciptakan bumi beserta isinya. Nah, Allah itu menciptakan bumi beserta isinya itu tanpa ada yang mengetahui. Kenapa? Karena Allah itu sudah ada terlebih dahulu daripada makhluk yang lainnya. Nah, Allah menciptakan semua makhluk yang ada di dunia ini, dan manusia itu adalah salah satunya makhluk yang diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, yang paling baik. Nah, oleh karena itu, apa tugas kita? Tugas kita adalah jangan sampai kita menyekutukan Allah. Karena apa? Karena Allah itu sudah menciptakan kita manusia itu sebagai makhluk yang paling sempurna dibandingkan makhluk yang lainnya. Nah, Allah itu juga menciptakan pohon, menciptakan mata air, menurunkan hujan, dan semua kebutuhan manusia. Jadi tidak ada satu hal kecil pun atau tidak ada satu hal pun yang luput daripada ciptaan Allah. Jadi semua Allah ciptakan dengan sempurna, semua Allah ciptakan dengan baik. Kita sebagai manusia jangan sampai menyekutukan Allah. Karena apa? Kita hendaknya harus bersyukur karena kita ini telah diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sangat sempurna, dan Allah mencukupi semua yang kita butuhkan. Nah, baik anak-anak, sudah jelas ya. Jadi tadi yang pertama, apa sifat Allah? Ada yang namanya Al-Qudus atau Maha Suci. Yang kedua ada As-Somad yang maha memberi pertolongan kita di setiap ada kesulitan. Selanjutnya ada Al-Muhaimin yang maha pemelihara, dan yang terakhir ada Al-Badi yang maha pencipta. Baik, sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Apabila ada yang kurang jelas, silakan anak-anak bisa bertanya atau anak-anak baca kembali di bukunya ya, tentang Asmaul Husna. Baik, mungkin sampai di sini penjelasan dari Ibu. Apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, anak-anak jangan lupa tetap jaga kesehatan, rajin belajar, rajin juga membantu kedua orang tua, dan tentunya jangan lupa sholatnya ya. Baik anak-anak, sampai di sini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.